Season 3 dari cerita Alana dan Ardao. Jadi benar lo selama ini adalah Ardao. Gue bisa jelasin nak. Udah gue gak perlu penjelasan lo lagi Dao. Lo adalah pembohong. Alana pergi meninggalkan gue begitu aja. Dari kejauhan Iki dan Main melihat mereka berdua. Dan gue mengetahui ada Iki dan Main. Iki dan Main mendatangi gue. Jadi selama ini lo masih hidup Dao. Jadi lo bohongin kami. Lo tahu betapa sengsaranya kami dan betapa menyesalnya kami kehilangan lo selama ini. Dan lo malah kabur menyembunyikan kalau lo sudah gak ada. Apa maksudnya semua ini Dao? Lo harus jelasin ke kami. Terus kata gue, nanti gue jelasin. Sekarang gue harus ngejar Alana dulu. Gue berkeliling kampus mencari Alana, tapi belum juga menemukan dia. Di mana dia? Ah, kok bisa jadi gini sih? Gue terus-terusan mencari Alana sampai akhirnya gue berhasil menemukan Alana. Dia ada di taman kampus yang sedang duduk menangis. Gue nggak bermaksud menghilang. Gue harus jelasin ke lo nak kejadian yang sebenarnya. Cepat jelasin. Gue nggak ada waktu buat orang pembohong. Jadi gini nak, waktu di rumah sakit itu gue memang mau menurunkan jantung gue ke lo. Saat operasi sudah mau dilakukan, tiba-tiba ibu gue dan saudara kembar gue datang. Selama ini gue nggak pernah melihat saudara kembar gue semenjak kami umur 5 tahun. Saudara kembar gue mengidap penyakit kanker nak. Jadi sisa hidupnya cuma 1 minggu. Pada akhirnya jantung yang sekarang ada di lo itu punya saudara kembar gua. Gue diminta ibu gua untuk gak memberitahukannya kepada siapapun. Dan gue diminta untuk meneruskan sekolahnya saudara gua yang ada di luar negeri. Itu adalah permintaan terakhir saudara kembar gua. Bukan gua menghilang nak. Saat itu gue sudah memberi surat dan menitipkannya ke Andre. Mungkin Andre gak memberikan surat itu ke lo nak. Gue juga salah malah menitipkan surat itu ke Andre. Karena gue gak ada waktu lagi waktu itu. Karena pesawat gue udah mau terbang. Maafin gue nak. Jadi itu adalah cerita yang sebenarnya. Dan gue mau memberitahukan yang sebenarnya. Tapi gue malah berpikir untuk sementara seperti ini dulu. Dan pada akhirnya lo malah mengetahuinya sendiri nak. Jadi maafin gue ya nak. Alan cuma diam dan terpaku mendengar penjelasan gue. Kata dia, jadi selama ini yang nyelamatin gue adalah saudara kembar lo. Di mana kuburannya? Kuburannya adalah yang lo datangi waktu itu nak. Sebelumnya gue ada di sana dan tiba-tiba kalian datang. Gue langsung kabur karena refleks. Kata Alana, kenapa lo kabur pada saat itu? Karena waktu itu nggak pas nak. Gue mau memberitahukannya pada saat waktu yang pas dan cuma kita berdua. Terus kata Alana, untuk saat ini gue belum bisa memaafkan lo Dao. Kasih gue waktu untuk memikirkan ini. Alana langsung pergi begitu aja dan gue hanya bisa terdiam atas perlakuan Alana yang belum bisa memaafkan gue. Gue yang salah karena nggak memberitahukannya sejak awal. Gue langsung mencari dua bocil Iki dan Mahen karena gue udah kangen banget sama mereka. Gue mencari mereka dan langsung memeluknya. Tapi pelukan gue malah ditepis oleh mereka. Jelaskan dulu gimana lo masih bisa hidup. Jadi gue jelaskanlah semuanya dari awal sampai akhir. Begitu ceritanya. Jadi kalian mau kan maafin gue? Terus kata Iki dan Mahen, oke karena lo masih hidup kami mau memaafkan lo. Dan mereka langsung memeluk gue dan berkata, wah gila gue nggak nyangka kalau lo masih hidup Dao. Terus kata Iki, bentar. Jadi waktu gue ke rumah lo Dao yang nimpuk gue sampai pingsan. Hehehe, iya Ki, sakit ya? Kayaknya enggak deh, kan lo langsung pingsan. Gue langsung ditimpuk sama Iki. Tega bener lo begitu sama gue Dao. Ya mau gimana lagi? Gue bingung masa iya gue harus nunjukin diri ke lo. Ntar lo nya malah pingsan mikir gue adalah hantu lagi. Untuk cerita baru di sini, gas langsung ditonton.